Selamat pagi Ibu Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat GPIB, kembali lagi dalam program Morning Call. Saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari bersama kita mempersiapkan hati, menata hati kita untuk masuk dalam renungan pagi. Pada pagi hari ini bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sebelumnya mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kami persiapkan, firman ini sungguh mewarnai kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Amin. Ibu Bapak, sahabat GPIB, pagi hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh 4 orang presbiter yang berada di Getsemani Jember. Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapak, sahabat GPIB, bersama dengan Tabita. Waktu kecil Ibu Bapak juga mungkin ingat ya, waktu kecil Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak juga Tabita waktu belajar pakai sepatu, siapa yang ngajarin? Papa. Diajarinnya bagaimana? Apakah diperintah atau Papa juga kasih contoh? Kasih contoh Ibu. Ya, kasih contoh ya. Ya. Mungkin juga Ibu Bapak begitu ya, ketika masih kecil, diajarin oleh orang tua, diberi contoh. Sekarang giliran sudah jadi orang tua, menginstruksikan juga mencontohkan kepada anak. Dan puji Tuhan kalau berhasil nggak Bita? Puji Tuhan berhasil. Berhasil ya, ya. Meskipun banyak kali gagal, tetapi pasti akan berhasil pada akhirnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar banyak hal dengan cara meniru. Ya, sekarang prosesnya Bita sedang melaksanakan praktek PPL ke-6, di mana Tabita belajar dari kehidupan jemaat. Betul tidak? Betul. Ya, bagaimana bersosialisasi dengan jemaat, bagaimana berpelayanan, bagaimana dalam hal bekerja, dalam hal mengambil keputusan dan sebagainya. Dan demikianlah yang terjadi. Anak-anak meniru orang tua, murid meniru guru, lalu bahkan pemain musik sekalipun, ya saya tidak tahu, Bita suka main musik tidak ya? Suka. Tapi tidak lancar. Oh, tapi tidak lancar. Setidaknya Bita punya satu orang yang membuat Bita tertarik dengan musik, begitu? Iya. Ya. Dan meniru itu sudah hal yang biasa terjadi. Karena itu seseorang yang ditiru tentunya dia harus bisa menjadi teladan, dia harus bisa mempunyai pengaruh yang besar sehingga bisa membentuk karakter seseorang, kehidupan seseorang. Ya, Bita sampai sekarang ada, itu pasti tidak lepas dari teladan dari mama papa.
Ya, benar. Nah, Ibu Bapak Saudara, dalam bacaan kita ketika Paulus menulis surat ini bagi jemaat Filipi, Paulus kemudian menyampaikan kata seperti ini di ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Begitu. Nah, perkataan ini mungkin terdengar sedikit berani. Tapi sebenarnya Paulus tidak sedang membuat dirinya sombong. Ya. Tidak sedang meninggikan diri. Paulus tahu bahwa hidupnya telah diarahkan untuk mengikuti Kristus, karena itu ketika jemaat meneladani hidup Paulus, sebenarnya mereka sedang belajar untuk mengikuti Yesus. Dan Paulus juga mengingatkan jemaat tentang adanya orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus di ayat 18. Mereka mungkin mengaku percaya kepada Tuhan, tapi cara hidupnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Fokus hidup mereka adalah kepuasan diri, kesenangan duniawi, begitu, dan juga kepentingan pribadi. Kesudahan mereka itu adalah binasa. Nah, di tengah dunia ini yang menawarkan begitu banyak figur untuk diteladani, bacaan kita hari ini Paulus mengajak kita untuk berhati-hati dalam memilih panutan. Ya, Bita sebagai anak muda, Bita harus bisa memperhatikan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang patut untuk dijadikan teladan, mana yang tidak, karena di dunia sekarang tidak semua yang populer itu layak untuk ditiru. Ya. Tidak semua yang terkenal itu memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, Tabita juga sahabat GPIB, kita dipanggil untuk menjadikan Kristus itu sebagai teladan utama. Saya ingat sekali waktu Tabita menjadi narasumber dalam retreat katekisasi. Ya, Tabita juga mengungkapkan bahwa apa Tabita yang bilangnya? Kristus itu panutan gitu ya, Bita ya? Ya. Apalagi, Bit? Buat adik-adik katekisasi tempo hari. Teladan, panutan, teladan, terus contoh, karena mereka akan mempersiapkan diri jadi warga Sidi baru. Ya. Jadi kemarin Tabita diberi kesempatan di jemaat ini untuk menjadi salah satu narasumber dalam retreat katekisasi. Ya, kami agak terlambat, tapi setidaknya kami mempersiapkan yang baik. Dan setiap kita diarahkan untuk tidak hanya mengidolakan, tetapi menjadikan Kristus itu cerminan hidup kita. Ya, menjadikan Kristus itu gaya Kristus itu sebagai gaya hidup kita. Kita juga sebenarnya tidak dari kehidupan orang-orang di sekitar kita juga perlu belajar untuk menyatakan kasih. Kita juga perlu belajar dari Yesus untuk menyatakan kerendahan hati, kesetiaan kita. Dan dari orang-orang sekitar kita, kita belajar tentang bagaimana hidup taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu hadir di tengah-tengah persekutuan. Ya, orang-orang berpikir bahwa bisa belajar sendiri. Tetapi persekutuan ini adalah tempat kita bertumbuh. Tempat kita berakar bersama dan menjadikan Kristus sebagai cermin kita bersama. Nah, lebih dari itu, firman Tuhan ini juga menantang kita untuk tidak hanya meneladani Kristus, tetapi menjadi teladan bagi orang-orang. Maka ketika Tabita juga sahabat GPIB hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, gitu ya, bahkan sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai anggota jemaat, kita ini sedang dilihat oleh banyak orang. Ya, apalagi nanti Tabita kalau Tuhan berkenan selesai sekolah gitu ya,
akan mendaftar, kalau Tuhan berkenan akan mendaftar untuk menjadi bagian dari GPIB ya, untuk vikaris. Apa itu? Amin. Ya, amin begitu ya. Nah, ketika kita diarahkan oleh firman Tuhan ini untuk menjadi teladan bagi orang banyak, maka kehidupan kitalah yang dibaca, kehidupan kitalah yang diperhatikan. Maka ibu bapak saudara-saudara, jangan sampai ketika orang-orang melihat kita membaca kehidupan kita, mereka yang mengikuti kita setiap hari, mereka menemukan sebuah kejanggalan. Dan karena itu ibu bapak sebagai orang percaya, harusnya keberadaan kita membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu hal yang harus dilakukan sebagai orang percaya adalah, bagi Bita dan Ibu Pendeta, kita harus menjadikan Yesus Kristus itu sebagai teladan utama dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan. Jadi jangan teledor. Lalu buat Bita sebagai anak muda, pilihlah lingkungan dan sahabat yang mendorong untuk pertumbuhan iman. Jangan cari tempat yang tidak benar. Lalu hiduplah dengan integritas sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Juga pesan terakhir mau bilang, beranilah menjadi teladan. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, maupun dalam kehidupan bersekolah, juga tempat kerja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan menjadi orang yang penakut. Begitu. Karena ada orang Kristen berani pakai salib, tapi giliran disuruh jadi teladan, sembunyi. Ya, teladan yang baik itu tidak lahir dari kesempurnaan. Ya, papanya Tabita bukan orang yang sempurna, tapi dia sungguh-sungguh mau menjalankan tugasnya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita bukan orang yang sempurna untuk menjadi teladan. Tetapi ibu bapak, sebagai pengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh meneladani Kristus dan menjalankan hidup seperti apa yang Kristus mau. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, orang lain akan melihat terang Kristus itu melalui hidup kita. Mari belajar untuk meneladani Kristus dan belajar menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tabita akan memimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu pada pagi hari ini telah kami dengar. Kiranya kami boleh tetap setia dan tetap menjadikan Tuhan sebagai pedoman, sebagai teladan kami yang utama. Selanjutnya kami akan melakukan berbagai aktivitas kami, kiranya juga Tuhan sertai segala aktivitas kami dari pagi ini hingga sampai di malam nanti. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan memberkati.